Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan, Nak? Sehat, Sehat, Bu. Iya, jadi pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa pada pagi hari ini ya, Nak. Ayo, ketua kelas, dimulai. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Jadi semuanya masih pada sehat nih kan? Ibu mau cek absensinya dulu ya. Ini semuanya hadir kan teman-temannya? Nggak ada yang nggak hadir ya? Hadir semua, Ibu. Iya, terima kasih Ilhamdi. Oke, jadi topik yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, jadi Ibu mau tanya nih ke anak-anak Ibu semuanya. Kan minggu kemarin kita belajar mengenai apa ya? Ada nggak yang masih ingat dengan bentuk umum dari pertidaksamaan dua variabel? Siti, mana nih Siti? Coba bantu Ibu jawab. Saya, Bu. Ya, coba Nak. Masih ingat nggak materi minggu semalam? Bentuk umum dari pertidaksamaan dua variabel itu, Bu, AX ditambah BY lebih kecil dari C, Bu. Iya, benar. AX dan Y itu disebut apa ya, Siti? A dan X itu disebut variabel, Bu. Iya, dan C itu apa? Disebut konstan, Bu. Iya, pinter. Oke, jadi kita minggu ini mau lanjut ke penjelasan mengenai ini apa slide selanjutnya. Nah, jadi minggu ini kan kita mau pelajarin mengenai pertidaksamaan kuadrat. Dan Ibu mau bagi nih nama-nama kelompoknya. Jadi di kurikulum 2013 kita menerapkan pelajaran berbasis kelompok. Jadi Ibu mau bagi ya. Kelompok pertama itu ada Diah, Saprida, dan Ilhamdi. Kelompok 2 ada Adela, Novi, dan Siti. Kelompok 3 ada Rika, Alivia, dan Ezra. Kelompok 4 ada Kamelia, Diana, dan Anggi. Oke, slide selanjutnya. Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, Nak, Ibu akan berceramah ataupun menjelaskan, kemudian kalian semua berdiskusi, dan kalian akan mampu menuliskan pengertian dan konsep di dalam pertidaksamaan linier ini. Setelah itu juga kalian akan mampu menjawab pertanyaan mengenai sistem pertidaksamaan linier. Sudah. Nah, kita ulas kembali nih ya, mengulas kembali di mana X dan Y merupakan variabel A dan B. Dan C merupakan bilangan konstan. Bentuk umumnya itu AX ditambah BY lebih kecil dari C. Di dalam
contoh angka dia seperti 2x ditambah 3y lebih kecil dari 6. Iya, nah sekarang kan materi pada minggu ini fungsi kuadrat nih. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, nih karakteristik parabola. Ya, sebelum ini Ibu mau tanya nih, ada nggak yang udah belajar ya sebelum kita belajar pada hari ini? Ada yang udah belajar nggak tadi malam? Coba Ibu tanya dulu Rika. Parabola itu ada terbagi dua biasanya. Terbukanya kemana aja? Rika? Kurva itu ada terbuka kemana aja, Rika? Coba yang lainnya, Nak. Tahu nggak? Parabola itu terbukanya kemana aja? Ke atas dan ke bawah, Bu. Iya, benar. Siapa tadi Nak yang jawab? Alivia, Bu. Iya, Olivia. Nah, jadi karakteristik parabola itu jika A lebih besar dari 0, maka parabolanya itu Nak terbukanya ke atas. Jika A-nya lebih kecil, parabolanya terbuka ke bawah. Dan jika D lebih kecil dari 0, parabolanya itu tidak memotong ataupun menyinggung pada sumbu X. Dan jika D sama dengan 0, parabolanya menyinggung sumbu X. Dan jika D lebih besar dari 0, maka parabola itu memotong sumbu X di 2 titik. Oke. Nah, ini dia nih langkah-langkah yang perlu kita kerjakan dalam membuat sketsa grafik. Nah, yang pertama itu ada titik potong dengan sumbu X. Jika yang ditanya X, nah, maka Y-nya itu 0. Nah, yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0. Jadi, kalau kita mencari sumbu Y, X-nya itu 0. Kemudian, menentukan sumbu simetri X sama dengan min B, X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang selanjutnya kita menentukan nilai ekstrim Y sama dengan D per min 4A. Di mana, Nak? D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kemudian yang terakhir itu koordinat titik balik, yaitu min B per 2A, min D per min 4A. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Contoh soal. Selesaikan sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Cara penyelesaiannya, yang pertama tadi kan Ibu sudah jelaskan, jika yang kita cari X, maka Y-nya itu 0. Jadi, seperti di PPT Ibu, perhatikan, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0, X dikali X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan 0. Atau X ditambah 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Jadi, memotong sumbu X di titik 0, 0, dan min 4,0. Oke. Nah, yang kedua kita mencari sumbu Y. Nah, jadi jika sumbu Y, X-nya itu 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0, Y sama dengan 0. Sehingga sumbu Y itu berada di titik 0,0. Dan yang C, rumusnya tadi kita kerjakan sesuai rumus ya, Nak. Jadi, X sama dengan min 4 per 2 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi, sumbu simetri X adalah min 2. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari slide selanjutnya, Alif. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai ekstrim.
jika kita tadi kan udah dapet tuh di nilai simetrisnya min 2. Jadi kita tinggal masukin aja, nak. Y sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 sama dengan min 4. Sehingga nilai ekstremnya itu adalah min 4. Jadi koordinat titik baliknya itu adalah min 2, min 4. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ini semua? Nah, Paham, ini Bu. adalah gambar kurvanya. Nah, kan tadi kita udah tahu tuh titik-titiknya. Jadi kita udah bisa gambar kurvanya. Ini dia gambar kurvanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Ibu ada latihan soal untuk kalian per kelompok ya, nak, dikerjakannya. Soalnya itu adalah buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Nah, untuk kelompok pertama, coba tentukan titik potong sumbu X-nya. Nah, dan kelompok kedua, tentukan titik potong sumbu Y-nya. Kelompok ketiga, tentukan persamaan sumbu simetri. Kelompok 4, tentukan nilai ekstrimnya. Dan nanti yang nomor 5 ini, Ibu akan tanya sama kelompoknya yang acak. Kelompok mana nih yang bisa jawab. Kemudian juga nanti Ibu minta salah satu dari kelompok untuk mengirim gambar kurvanya ke WA grup kita. Oke, anak-anak, Ibu tunggu ya untuk mengerjakannya. Nah, nak, udah siap berdiskusinya? Udah, Bu. Sudah siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi, Ibu mau tanya ini sama kelompok 1. Apa tuh jawaban nomor 1, nak? Siapa yang bisa jawab? Perwakilan dari kelompok 1. Ilhamdi bisa jawab, Ilhamdi. Perwakilan dari kelompok 1. Bisa, Bu. Nah, coba Ilhamdi jabarkan jawabannya. Oh, jawabannya itu titik X ada di 0,0 dan min 6,0. Maka hasil dari itu kita ketahui itu X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Maka X dikali X ditambah 6 sama dengan 0. Dan hasilnya X sama dengan 0. Atau X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan kita pindah ruaskan
0 dikurang 6 jadi min 6. Maka hasil titik dari X tersebut ada di 0,0 dan min 6,0. Iya, pintar, benar sekali Ilhamdi. Nah, kelompok lainnya dapatnya sama kan, Nak, hasilnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti anak ibu udah pandai dong. Dan yang selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Nah, jadi perwakilan dari kelompok 2, Nak, mana nih? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Ibu persilakan, Adela. Jadi nomor 2 kan soalnya tentukanlah titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Jadi pertama kita cari dulu kan Bu, Y-nya itu berapa. Jadi cara mencari Y itu Y sama dengan 0 ditambah 6 dikali 0 dan hasilnya dapatnya 0. Jadi dapat disimpulkan titik Y-nya itu 0,0 Bu. Iya, benar. Kelompok lain ada yang beda nggak jawabannya? Sama ya. Ya, jadi kenapa 0? Karena segala sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya yang nomor 3 untuk kelompok 3. Siapa nih yang bisa jawab perwakilan dari kelompok 3? Izin Ibu. Iya, siapa, Nak? Saya perwakilan dari kelompok 3, Bu. Rika Aulia Putri. Iya, coba Rika jabarkan jawabannya, Nak. Untuk jawaban nomor 3 itu, Bu, X sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2,1, maka dapat hasilnya min 3, Bu. Iya, min 3 ya jawabannya. Rika, sayang. 2 kali 1. Oke. Benar jawaban dari kelompok 3. Jadi semuanya pasti sama ya. Karena kan anak ibu pada pintar-pintar, ya enggak? Dah, selanjutnya kelompok 4. Mana nih perwakilan kelompok 4? Bisa jawab enggak? Bisa, Ibu. Iya, Kamel. Coba jawab, Nak. Jadi Y sama dengan min 3 kuadrat ditambah 4 dikali min 3 sama dengan 9 ditambah min 12 sama dengan min 3, Bu. Dan Iya. titik-titiknya itu hasilnya jadi min 3, min 3. Oke, berarti benar ya, Nak. Jadi jawabannya itu adalah min 3. Nah, yang koordinat titik baliknya siapa nih yang tahu nih? Kelompok dari mana nih perwakilannya? Nadila tahu nggak, Nadila? Iya, Bu. Koordinat titik balik dari soal kita itu apa ya? Soal yang kita bahas. Jawabannya apa? -3 ya, Bu. Iya, koma. -3. Iya, benar. Dah, berarti kalau misalnya kita udah tahu semua titiknya, kita udah bisa nih sketsakan kurvanya. Nah, jadi untuk semua kelompok Ibu minta untuk mengirimkan kurvanya ke WA grup kita ya, Nak. Baik, Ibu. Iya, dan
tugasnya ini kan udah Ibu cek semua, benar. Nanti pada materi selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai pertidaksamaan nilai kuadrat yang lebih dalam lagi, Nak. Siapkan ya mental kalian. Oke, sampai berakhirlah kita pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Ilhamdi, boleh pimpin doanya, Nak? Baik, Bu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, jadi semoga anak-anak Ibu semuanya tetap semangat, tetap sehat, sehingga dapat terus belajar matematika bareng Ibu ya, Nak. Dan nggak boleh malas-malas belajarnya, karena matematika itu mudah, oke? Oke, Ibu, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.